kok sholat duha? Aku sholat duha memang sepantasnya seorang hamba berbakti, berubudiyah, mengabdi kepada Allah. Memang hamba itu kan sepantasnya mengabdi sama Tuhan, mengabdi tanpa pamrih, mengabdi tanpa harap. Harapnya cuma satu, asal kau ridho sudah cukup sama aku. Habis. Soal bagaimana nanti dengan kehidupanku di dunia ini begini-begini, udah itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan jangan kita atur-atur. Urusan kita mengabdi malah kadang-kadang kita abaikan. Kerjakan tugas kita biar Allah mengerjakan apa yang menjadi hak-haknya. Hak Allah ya suka-suka Tuhan lah. Mau ngasih hambanya seberapa suka-suka Tuhan. Udah serahkan saja. Biar Tuhan menjadikan sesuai dengan posisinya sebagai Tuhan, kita menjalankan tugas sebagai posisi kita hambanya. Udah jalan. Nah, jadi bukan karena ini, bukan karena ini, bukan ilahi anta maksudi wadiyatawafat. Jadi umpama kalau memang niat dia berzikir itu semata-mata ingin menuju kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, umpama dia berzikir sudah 1000 kali tapi di dalam hati belum ada ketenangan, kira-kira berhenti zikirnya besok-besok nggak lagi malas laku atau masih tetap berzikir besoknya? Tetap. Mau ada ketenangan, nggak ada ketenangan, ya udah dia tetap aja memang tugas aku sebagai seorang hamba zikir, nggak pusing dia dengan itu. Tapi coba kalau dia berzikir supaya murah rezeki, supaya ini ya, lantas dia berzikir ternyata rezekinya gitu-gitu aja. Katanya atau dibaca ini ayat 1000 dinar, katanya murah rezekinya. Aku amalkan, dianjurkan 100, aku 1000 bikin, biasa aja rezekinya. Bohong itu malas ngamalkan. Apa? Berarti beramal itu ada pamrih. Kita melakukan amal jangan ada pamrih, tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tulus sama Allah itu murni, jangan pakai embel-embel, jangan ada utang di balik peyek, nggak usah. Kalau memang kita butuh peyek, kalau kita butuh udang, dikasih Tuhan ya udangnya. Iya. Jadi nggak usah ditaruh ada udangnya. Nah, nggak usah. Udah peyek aja lah, nggak usah pakai udang pun nggak apa-apa. Maksudnya murni ibadah itu semata-mata ingin ridho Allah, jangan dikait-kaitkan sama yang lain, ya nggak usah. Saat kita butuh sama si kebutuhan kita tadi, ya udah minta aja. Boleh minta sama Allah, boleh, disuruh kok. Udu'uni, ayo berdoa sama aku. Malah kalau kita nggak minta, Allah marah. Kita sombong kalian, mereka nggak butuh kalian sama aku, buktinya nggak mau minta kalian sama aku. Udah sehebat apa kali rupanya kalian marah Allah. Di situlah bedanya Allah sama makhluk. Kalau makhluk dimintai marah. Kalau Allah justru nggak dimintai yang marah. Allah senang dimintai. Nah, maka minta. Waktu kita merasa punya kebutuhan, minta. Tapi jangan dikait-kaitkan sama ibadah. Ya Allah, aku sholat duha. Katanya kalau sholat duha murah rezekinya, tapi kenyataannya aku udah semula sholat duhanya kayak gini juga ya rezekiku ya Allah. Kayak mana kepada ya Allah? Memang nggak kayak gitu bahasanya, tapi nuansa hatinya kayak gitu. Ayo, pasti kayak gitu. Kalau niat duha itu ingin murah rezeki, ternyata sebulan nggak murah-murah rezekinya, nanti ngomongnya nggak kayak gitu, tapi nuansa hatinya kayak gitu. Umpama ada orang ngomong apa pun, baru mulai aku udah kena banjir lah, apa pun sekarang jadi mau kerja pun ya mana-mana banjir, di mana lah.
Ya udahlah, amalkan sholat duha tuh. Sebulan aku sholat duha. Sebulan ya. Sebelum kau bilang nih, udah sebulan mau amalkan, tak berhenti aku sholat duha. Tapi ya kayak gini juga nya, kayak gini juga nya. Kenapa kok kayak gitu? Karena salah nih. Ya, udah buat aja. Giliran punya kebutuhan minta sama Allah. Tunjukkan kita lemah, makanya kita minta. Permintaan itu kita arahkan kepada Allah, karena kita meyakini Allah itu kuasa untuk menjadikan seperti yang kita minta. Udah. Jadi bab minta, bab ibadah, ibadahnya tulus, jangan ada embel-embel karena enggak, karena semata-mata yang jadi tahu. Ada pun minta, ya minta dengan tulus pula minta, menunjukkan kita lemah, ya akui aja kelemahan kita, maka kita minta sama Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan ibadah. Udah, termasuk berzikir. Jangan diniatkan, kalau gitu aku kepingin tahu bisa zikirnya gak berhenti, lidahnya terus berzikir terus, hatinya berzikir terus, sementara ada ikhtiar dia untuk bisa berzikir, tapi dia zikir sendiri. Aku kepingin tahu kayak mana. Berapa mualek? 11.000. 11, jangankan 11, 20.000 aku bikin. Nah, ternyata udah 11.000, 20.000. Enggak lah kayak macam mana yang dibilang muallim itu. Terus ujung-ujungnya karena enggak juga diamalkan sudah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, enggaknya bohong aja muallim. Adalah malas lah, sampai sini aja lah berzikir, enggak ada kan? Berhenti dia nggak mau zikir lagi. Kenapa? Salah niat, serba salah itu nantinya. Nggak dibikin Tuhan macam mana niat dia berhenti, dibikin Tuhan macam mana niat dia sombong.